Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita sarengan mau zikir petang buku tunganipun dipun bikak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah Maha Asih. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saestu kula nyuwun dumateng Paduka ampunan lan kawilujengan fi dini wa dunyaya wonten ing perkawis agami kula wa lan perkawis donya kula wa ahli wa mali perkawis keluarga kula lan perkawis bondo kula. Allahumma astur aurati. Ya Allah, mugi Paduka nutupono aurat kula. Wa amin rawati. Lan mugi Paduka nentremaken manah kula. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi. Lan mugi Paduka jagiya dumateng kula saking ngajeng kula lan saking wingking kula. Wa an yamini wa an shimali. Saking sisih tengen kula lan saking sisih kiwa kula. Wa min fawqi lan saking inggil kula. Wa a'udzu bi'azmatika an ughtala min tahti. Lan kula nyuwun pangreksa dumateng keagungan Paduka saking bebaya sak ngandhap kula. Allahumma afini fi badani. Ya Allah,
Mugi paduka nyihataken badan kula. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, mugi paduka nyihataken talingan kula. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, mugi paduka nyihataken paningal kula. La ilaha illa anta. Boten wonten pangeran ingkang sinembah kejawi namung paduka. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, saestu kula nyuwun pangreksa dhumateng paduka minal kufri, saking kekafiran, wal faqri, lan saking kefakiran, wa min azabil qabri, lan saking siksa kubur. La ilaha illa anta. Boten wonten pangeran ingkang sinembah kejawi namung paduka. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, paduka menika pangeran kula. La ilaha illa anta. Boten wonten pangeran ingkang sinembah kejawi namung paduka. Khalaqtani, paduka menika ingkang nitahaken kula. Wa ana abduka, lan kula menika kawula paduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Lan kula menika salebeting sumpah lan janji dhumateng paduka tansah badhe ngibadah dhumateng paduka sak kiyat-kiyat kula. A'udzubika, kula nyuwun pangreksa dhumateng paduka min syarri ma sana'tu, saking awonipun lelampahan kula. Abu ulaka binikmatika alayya, kula ngakeni dhumateng paduka saibu kathahipun nikmat paduka ingkang sampun paduka paringaken dhumateng kula. Wa abu bi dzambi,
lan kula ngakeni saibu kathahipun dosa-dosa kula. Faghfirli mugi paduka ngapuntena dumateng kula. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saestunipun boten wonten ingkang saged ngapunten ing dosa kejawi namung paduka. Amin. Tentang perintah salat ingkang Allah ndhawuhaken wonten kitab suci Al-Qur'an, dawuh supados nindakaken salat kaamot wonten 58 ayat. Lajeng tembung salat ingkang dipun gandheng kalian dawuh zakat utawi dawuh supados berkurban menika wonten 924 ayat. Dados Al-Qur'an menika ngemot tembung salat menika wonten 58 ayat kalian 929 ayat. Masya Allah, luar biasa banyak. Kenging nopo Allah merintahkan salat, ndhawuhaken salat ngantos semanten kathahipun, itu mengingat bahwa ibadah salat adalah ibadah yang sangat-sangat istimewa, luar biasa. Lan dados kunci pambukaning lawang swarga tumrap saben tiyang menika amargi salatipun. Kejawi saking menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring penjelasan saking ayat-ayat salat menika wau lan dipun terangaken hikmah, manfaat, rahasia salat menika kathah sanget Rasulullah paring pangandika lan piwucal ingkang menika umumipun tidak dikaji oleh orang. Lah kita menika mengkaji rahasia-rahasia salat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng salat merupakan kedudukan yang istimewa di dalam agama kita Islam. Sebab menika minangka setunggaling bukti dados sak sampunipun tiyang menika ngakeni raditu billahi robba, kula sampun rindu Allah menika dados pangeran kula, wa bil islami dina, lan kula sampun rindu Islam dados agami kula, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, lan kula sampun rindu Kanjeng Nabi Muhammad dados nabi lan utusanipun Allah. Sekarang bukti pengakuan saking tigang perkawis wau bertuhan kepada Allah, beragama Islam, bernabi, berasul kepada Muhammad. Mana buktinya? Rukun Islam nyebataken setelah 2 kalimah syahadat lajeng napa dawuh saklajengipun salat. Nah, dados salat merupakan wujud realisasi
keyakinan manah kemantepan sajroning kalbu lajeng diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan, dikerjakan dengan anggota badan. Itu dalam bentuk sholat. Salajengipun sonten menika monggo kita kaji dini penjelasan-penjelasan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dereng sempat kita kaji bersama. Menika kula suwun kersa sami dipun waos. Wah, sudah tua ya suruh baca-baca. Nah, sebab dek enom itu ya le baca meng sak perlune nggih ta. Ming nek arep ujian nggih ta. Biyen ki maca ki ming nek arep ujian. Sing penting ujian lulus. Terus sekarang itu ndak ada anak ujian tidak lulus nggih ta. Kabeh sakniki niku lulus. Bab nek ra lulus ora oleh kon nutup sekolahane ka. Masyaallah to. Nah, sekolah kudu ngluluske bocah. Perkara pinter ora pinter kuwi urusane bocah dhewe jarene ngono. Ning sing penting lulus. Monggo sak menika kita kaji tentang keutamaan salat, nggih. Keutamaan salat. Niku kamun wonten ing halaman 59 59. Nomor halaman di tengah menika 59. Yen sampun kepanggih tentang keutamaan salat dalam berbagai hadis yang termaktub di pembahasan sebelum ini, kita sudah bisa mengetahui tentang keutamaan salat. Namun demikian, masih banyak beberapa kabar yang menggembirakan hati setiap mukmin muslim berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum kita ketahui, yang belum dijelaskan. Di sini perlu disampaikan berita gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada sholat itu menghapus berbagai perbuatan dosa. Masya Allah. Dados ora ana wong urip niku sing ora dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Namun dosa manusia itu kalau diakui dan kemudian mohon ampunan, Allah masih berkenan mengampuni. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan di sana bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa seluruh manusia. Ini dosa manusia itu sebesar apapun, kalau mau mengakui dan minta ampun, Allah masih berkenan mengampuni. Seseorang yang menjalankan sholat wajib maksudnya, dengan sempurna dalam durasi waktu sehari semalam, dosa-dosanya akan berguguran. Namun syaratnya ia menjauhi berbagai macam dosa-dosa besar. Apa dosa itu? Ada yang besar, ada yang kecil. Benar. Bahwa dosa kesalahan manusia itu di hadapan Allah dinilai ada dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dosa besar
itu kalau tidak bertobat, bertobat itu harus berhenti, menyesali, minta ampun, tidak mengulang perbuatan itu baru namanya orang bertobat dari dosa besar. Contohnya apa? Dosa besar itu misalnya musyrik, ya. Orang beribadah masih kepada selain Allah. Nah, orang beribadah kepada selain Allah, menganggap selain Allah bisa berupa barang, benda, ya. Bisa itu kuburan, bisa pohon besar sekali, bisa itu namanya lautan yang gelombangnya tinggi, bisa yang namanya itu batu besar. Itu orang banyak memohon ke sana. Itu kekeliruan yang sangat fatal. Itulah musyrik. Sebab kalau kita beriman, pohon besar yang mencipta Allah, batu besar ciptaan Allah, laut yang bergelombang itu juga yang mencipta Allah. Ngapain orang kok malah beribadah ke sana? Oleh karena itu, ini dosa besar. Yang kepada sama manusia, dosa besar itu adalah uququl walidaini. Seorang anak durhaka, berbuat maksiat kepada orang tuanya. Itu dosa besar. Kalau anak itu tidak bertobat, selama hidup dia ibadahnya tidak akan diterima Allah. Ini dalam pergaulan manusia. Nah, kalau dia beribadah, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini orang yang berdosa besar. Sedangkan dosa kecil, dosa rutin. Dosa rutin itu dosa yang dilakukan oleh kita-kita, sholat setiap hari, itu kan kita diperintahkan untuk supaya sholat kita harus disertai dan hati yang khusyuk. Allah kan memerintahkan, qad aflahal mu'minun, beruntung besar, berbahagia sekali orang-orang mukmin itu. Mukmin yang mana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang khusyuk sholatnya. Nah, kalau tidak khusyuk, itu apa? Benar ya tidak benar, itu kesalahan. Tetapi kesalahan tidak khusyuk itu Allah masih berkenan mengampuni. Kalau habis sholat itu tidak terus pergi. Habis sholat harus mengakui dulu, mengucap apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini cara-cara memohon ampunan kepada Allah. Yang penting kesadaran hati, lisan berucap. Nah, ini cara-cara yang sangat gampang kalau mau. Walaupun mudah, tapi banyak orang yang tidak mau. Baik, itu sholat diterima kalau tidak melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar tidak diterima. Mari kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat yang menghapus dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana
mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair. Diulang lagi, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza istanabal kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat menghapuskan berbagai dosa yang terjadi di antara semuanya itu jika dosa-dosa besar dijauhi. Dados salat gangsal wekdal as-sholawatu menika tembung jamak saking as-sholatu. As-sholatu itu sekali salat atau satu macam salat. Kalau salat 5 kali, salat menjadi jamak as-sholawatu. Salat jamaknya as-sholawat. Salat 5 waktu ini dulu yang kita bahas. Itu Allah berkenan mengampuni dosa orang yang salat 5 waktu sehari semalam, dosa-dosa yang terjadi antara waktu salat yang satu sampai waktu salat berikutnya. Kalau tadi kita semuanya sudah salat asar, Allah berkenan mengampuni dosa orang yang salat asar nanti sampai waktu maghrib. Begitu selanjutnya, kalau orang salat maghrib, Allah berkenan mengampuni dosanya habis maghrib sampai isya. Kalau orang itu salat isya, Allah berkenan mengampuni dosanya habis isya sampai subuh. Kalau orang subuh, diampuni dosanya habis subuh sampai zuhur. Kalau orang sholat zuhur, diampuni dosanya habis zuhur sampai asar. Jadi dalam putaran waktu 24 jam, sejak ngasar sampai asar lagi, dengan sholat 5 waktu, Allah berkenan mengampuni dosa orang yang sholat itu. Tapi pertanyaannya begini, sholatnya bagaimana? Kan gitu. Apa ya Pak, asal sholat itu terus diampuni? Boten. Tidak kok asal wis gelem sholat terus diampuni. Sholat yang diampuni ini garis besarnya harus mengikuti ajaran sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu dalam istilah ajaran disebut muttaba'ah ala sunnah. Muttaba'ah ala sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi dalam hal sholat wajib itu bagaimana? Nah, ternyata Nabi kita itu dulu kalau sholat itu yang pertama
sudah masuk waktunya. Nah, sudah masuk waktunya. Terus segera siap-siap untuk melaksanakan. Yang kedua, sholat wajib, walaupun rumah Rasul itu gandeng dengan Masjid Nabawi, ya. Jadi rumah Rasul menika kan membuka pintu, itu keluar sudah ke masjid, ya. Namun Rasul sholat wajibnya di masjid, gitu, di masjid. Jadi kita pun meniru Rasul sholat wajib itu di masjid. Yang selanjutnya selain di masjid, sholat wajib itu harus dikerjakan dengan cara berjamaah. Dengan cara berjamaah. Itulah sunnah Rasul, garis besarnya seperti itu. Sehingga sholat itu dikerjakan dengan tertib waktu, ya, tertib waktu, tidak kok milih sendiri waktunya sak maunya sendiri, tidak. Ya. Tetapi Rasulullah memberikan teladan. Nah, oleh karena itu supaya orang tidak terlambat sholat, itu sholat pakai satu komando atau undangan. Ada undangan setiap saat, ya. Undangannya apa? Azan, betul. Kalimah azan itu ada setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Rasulullah itu, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Terus undangannya berbunyi apa? Hayya 'alas shalah. Itu undangan itu. Nek orang kurang perhatian gitu. Nek undangan itu tebal gitu. Nah, segera orang itu perhatikan iki undangan konde sapa ya? Oh, sebenarnya konde Pak Bupati ya misal. Itu cepat-cepat orang reaksinya melihat undangan di atas meja gitu. Ini undangan hayalah sholat itu ayo mengko dhisik. Aku gak arep leren kok katanya. Masya Allah. Nah, orang yang begini tidak mengikuti sunnah Rasul ini. Ya. Nah, Masya Allah. Jadi orang sekarang itu menerima undangan cetakan yang bagus itu reaksinya cepat sekali. Wah, undangannya kok aku diundang, undangannya kandel apik banget, ini undangannya sopo gitu. Ini undangan hayalah sholat itu orang rasa perhatiannya kecil. Alah biasa, wong adzan ki ya jan ngono kae ngono kuwi. Masya Allah. Ini hatinya itu ya masih, tapi hatinya itu imannya kepada sholat itu rodok tertutup itu. Tertutup. Dengan rasa malas mengatakan, wudu ya wis azan galau. Tidak begitu. Ayo mangkat alon-alon. Bukan begitu. Dengan semangat. Ya. Dengan semangat. Mendatangi sholat dengan semangat. Ya. Nah, mendatangi sholat sejak wudu. Itu saja sejak wudu mendatangi sholat itu sudah tersimpan di situ hikmah pahala yang banyak sekali. Sampai-sampai garis besarnya Rasulullah memberitahukan orang itu mengerjakan sholat, ada yang mengerjakan sendiri-sendiri, ada yang mengerjakan mengikuti Rasul dengan cara berjamaah. Yang sholat sendiri, kalau sholatnya baik sekali, khusyuk sekali, diberikan hadiah pahala berapa? 1.
Kuwi nek salate apik banget. Nek pendahan salat sendiri niku banter napa alon-alon? Kula tak nyuwun pirsa. Nek pendahan salat sendiri niku banter napa alon-alon? Nah, biasanya salat sendiri niku nggih ngen-ngene karang lek arep rampung genti gawean kok. Gitu. Rak banter to. Ngaku wae lah. Ngoten niku. Nah niku oleh Rasul diberitahukan, ana lho wong salat kuwi ganjarane mung entuk 0,1. 0,1. Pinten niku, Pak? 1/10. Gitu. 1/10 pahala. Ada orang salat pahalanya 0,2. Rada apik iki. Ada 0,3 dhuwure apike gitu. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Iki rada apik izin kae. Ning siji rong entuk kuwi. Sakmenika yang mau berjamaah di masjid niku wau. Rasul memberitahukan berapa pahalanya. Sedaya orang sudah tahu gitu. Kabeh wong Islam wis ngerti kuwi. Tikel pinten? Wis kabeh wong ngerti. Ning ora kabeh wong gelem temandang. Masalah itu gitu. Satu hadis menjelaskan salat berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali. Satu hadis lagi menjelaskan salat berjamaah dilipatkan 25 kali. Ini secara umum. Terus sekarang berita gembira dari Rasul yang berbeda. Orang itu mau bangun sebelum subuh, terus bisa mengerjakan salat subuh berjamaah. Itu oleh Rasulullah diberitahukan berita gembiranya. Man sholat subha fi jama'atin kana kaman sholat lailan kullah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, orang itu seperti telah mengerjakan sholat lamanya semalam suntuk. Hanya wong sholat semalam suntuk niku kira-kira suwe napa sekedap? Dangu. Itu ibaratnya Allah melipat gandakan orang sholat jamaah subuh itu seperti orang sholat lamanya semalam. Lipat berapa? Wallahu a'lam. Lipat luar biasa. Tidak terhitung. Dihitung sampai berapa angka, berapa digit. Tidak terbatasi. Masya Allah. Itu kersaning Allah. Sedangkan wa man shallal isya'a fi jama'atin kana kaman shalla nisfal laili. Kalau orang itu sholat isya dengan berjamaah di masjid, orang itu dihitung seperti telah melakukan sholat selama setengah malam. Setengah malam. Ini lipat ganda pahalanya, kebaikannya, hikmahnya yang terkandung di dalam sholat jamaah yang waktunya malam itu. Masya Allah. Hingga dengan demikian, sholat ini mendapatkan posisi yang sangat penting di hati setiap mukmin muslim, karena sholat inilah nanti sebagai harapan orang untuk mendapatkan pahala surga. Nah, oleh karena itu nanti jangan sampai kita sholat, tetapi seperti judul buku ini, ya, judul buku tertera di bawah kanan lembaran penjelasan itu, bawah kanan bunyinya bagaimana?
sholat 60 tahun tetapi tidak diterima. Masya Allah. Ana wong sholat wis 60 tahun. Le sholat kuwi wiwit nom tekan meninggal dunia. Meninggal itu usianya sudah 70 tahun lebih. Le sholat wis 60 tahun. Ning sholatnya tidak diterima. Nek sholatnya tidak diterima, kinten-kinten benjing niku ten swarga napa ten neraka? Ya kita yakin mesti neraka wong sholatnya tidak diterima. Amargi kunci pembuka pintu surga adalah sholat. Kenging nopo niki mangke kita lajengke sehabis buku niki kula sampun damel buku bab kedua. Bab kedua itu bunyinya begini. Selama Anda belum menghadap Allah. Kon napa selama Anda belum menghadap Allah? Kon beciki le salat. Le salat digenepi syarat rukune. Sebab orang yang ikut-ikutan salat itu batal barang dia terus bae le salat lho, gitu. Ana batal kok salat, ora ngerti kok pokoke wis gelem melu kok. Ana wong salat ku ora ngerti syaraté salat. Kuwi omong-omongan karo kancane nggih. Kowe mau ndak wis wudu le meniki. Ha wis, kowe kuwi sing ora wudu. Lho, ana salate ngendikan. Enggak boleh itu. Itu contoh-contoh orang sholat tidak belajar tentang sholat. Ada lagi orang sholat itu membacanya banter banget. Le ruku cepet banget. Le tidak rungati cecek. Terus jerungup sujud gitu. Sehingga orang sholat asar patang rakaat itu 2 menit wis rampung. Gitu. Takoni, kowe mau ya wis sholat. Ha wis. Kok banter banget. Wis apal. Oh, ngono toh. Nah, ini sholat, tetapi karena tidak kontak hatinya kepada Allah, tidak memahami yang dibaca, tidak memahami makna gerakan-gerakan, sholatnya menjadi muspro. Tidak ada manfaat bagi orang yang sholat tidak memperhatikan sholatnya seperti contoh yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menika garis agengipun sholat itu menghapus dosa sepanjang hari sepanjang malam. Dados upaminipun contoh mawon kalau orang itu telah sholat isya berjamaah di masjid, kemudian pulang, terus tidur. Kok tidurnya tidak bangun? Wonten boten tiang tidur tidak bangun? Wonten toh? Artinya dalam tidur itu Allah memanggil ruhnya mati. Kematian orang setelah mengerjakan sholat seperti itu, inilah yang diharapkan semua orang. Dia itu disebut sedonya husnul khotimah. Karena sudah diampuni dosanya lewat sholat tadi. Begitu. Nah, niku sampun jam gangsal. Sakmenika kula buka pertanyaan sebentar, barangkali perlu diskusi, silahkan. Ibu, Bapak, Silakan, Mas Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Wonten macam-macam doa iftitah. Ucapan alhamdulillah itu doa terbaik. Namun setelah habis sholat itu Rasulullah memberikan contoh beristighfarlah karena sholatmu tadi ada yang tercecer. Oleh karena itu kita dahulukan astaghfirullah, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan dalam rumusan zikir ba'da sholat itu istighfar dulu. Di sana tidak disebutkan baca hamdalah. Mengucap alhamdulillah itu memang satu bentuk doa, rasa syukur yang sangat mendalam karena beberapa nikmat yang Allah limpahkan kepada masing-masing kita. Namun sehabis sholat supaya mengingat dulu kekurang khusyuan hati selama sholat, itu kesalahan, itu mohon ampun dahulu. Begitu Mas Bowo. Yang lain silahkan Bapak. Sholat subuh itu pahalanya luar biasa sampai sisi dan nyon menapa sholat subuh itu sakit berarti sakit nebihaken tiyang ingkang sholat subuh itu sakit rasa rasa mungkin umum dan sombong lan sapanunggalipun sehingga sholat subuh nika dipun jamin kalau pahalipun saged matur. Supaya perasaan orang yang datang ke subuh itu tidak takabur, tidak sombong, hatinya tumungkul, tunduk, supaya orang bangun jauh sebelum subuh. Berwudulah, kemudian tahajudlah kalau sempat tahajud, kalau tidak sholat witirlah, minimal 1 rakaat, syukur 3 rakaat. Syukur sebelum witir itu tahajud beberapa rakaat. Dan salah satu doa itu nanti di dalam tahajud atau witir itu mohon kepada Allah untuk dimasukkan hidup ini, selama hidup ini dalam tempat masuk yang benar, juga dikeluarkan ke tempat yang benar. Hingga dan demikian Allah menuntun orang itu perginya ke masjid untuk subuh benar-benar hanya melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Ke masjidnya ke masjid yang benar kan gitu. Terus jiwa perlu dilatih Pak, jiwa perlu dilatih untuk tumungkul, untuk menjaga supaya hilang rasa-rasa takaburlah itu, merasa lebih dari yang lainlah itu, dalam tahajud supaya orang sujud berlama-lama. Nikmati sujud itu dengan memuji kebesaran Allah banyak-banyak. Ini cara-cara menghilangkan kesombongan diri itu sujud. Karena sujud ini merupakan satu bentuk ketundukan yang total. Seluruh tubuh itu dikenakan tempat sujud, walaupun diwakili. Jadi representasi sujud itu diwakili oleh dahi, batok, 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 ujung kaki. Jadi sejak atas sampai bawah itu semuanya
di tempat rata sehingga kesombongan hilang. Ini cara-cara untuk menghilangkan rasa-rasa yang ingin lebih dari yang lain. Sebab setan itu pinter banget goda orang ya, goda orang. Jadi cara-cara mengendalikan diri sendiri dari godaan setan itu untuk bersujud lama-lama. Begitu Bapak? Cekap ibu-ibu wonten ingkang wakili betul? Oh ya Mas. Diminta Mas Bowo tanduk. Orang menafsirkan suatu hadis itu harus mengikuti cara-cara para sahabat menafsirkan hadis. Penafsir hadis Rasulullah itu sahabat-sahabat pilihan. Misalnya Ibnu Abbas itu sahabat muda. Ibnu Mas'ud Ibnu Umar, ini sahabat-sahabat muda yang duduk dalam jamaah pengajian orang-orang berumur. Jadi sejak muda orang-orang ini sudah mengikuti kajian-kajian Rasul. Sehingga tahu persis. Kalau seperti Abdullah bin Abbas itu ya memang Ibnu Abbas. Itu ya memang diberi oleh Allah satu ilmu tersendiri. Bisa menerjemah apa yang disabdakan Allah. Yang oleh Rasul belum dijelaskan saja, Ibnu Abbas itu diberi ilmunya. Nah, sabda-sabda Rasul itu bisa dijelaskan, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Orang tidak boleh menafsirkan hadis sendiri tanpa ilmu. Ya. Ilmu hadis sangat luas. Ya. Hadisnya itu nilainya bagaimana? Apa sahih, apa hasan, apa dhaif? Nah, ini dari segi otentikasnya dari Rasulullah. Ya. Ini perlu orang belajar hadis ini sekarang memang kalau mau mengerti agak mendalam itu harus mengerti tentang hadis itu, tentang perawi-perawinya, tentang bunyi hadisnya itu, ini perlu dipelajari. Namun orang sekarang tinggal membaca itu saja, waktunya tidak ada. Itu orang sekarang. Saya mempelajari hadis itu kecil sedikit sekali, mempelajari hadis sedikit sekali. Nah, lebih banyak saya membaca otodidak, membaca sendiri dengan membandingkan hadis-hadis yang ada dari beberapa kitab hadis. Misalnya yang diriwayatkan oleh kitab Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, Bukhari Muslim, dari Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, itu masing-masing mengumpulkan hadis. Namun nilai hadis yang tertinggi itu yang dikumpulkan dua orang ahli hadis yang termasyhur, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu. Ya. Wabilih jika ngaten rumiyin kajian sonten menika
Walaupun maghribnya jam 6 nggih sak menika. Namun nggih kula kinten kita disiplin waktu sajalah. Kecuali masih ada yang perlu kita perbincangkan, ya, tidak masalah. Karena ingkang mundut preso sudah tidak ada, ya saya akhiri saja dulu. Sedaya lepat atur kula nyuwun pangapunten boten sanes. Muga Allah kepareng-paring ridho dhateng kula panjenengan sedaya kajian sonten menika dipun parengaken kapan ridho sing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.